Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini saya mau bahas tentang cara menulis artikel untuk keperluan promosi atau konten marketing. Nah, kita akan bahas tentang kenapa masih perlu menggunakan artikel, lalu juga proses dan flow penulisan artikelnya, serta tips dalam menggunakan artikel konten marketing. Mengapa kita masih perlu menggunakan artikel? Kalau kita lihat data tren konsumsi konten, ini ada data dari Deloitte, itu kalau kita lihat memang di setiap generasi itu pola perilaku konsumsi konten memang berbeda. Dan sekarang memang lebih tren untuk menggunakan konten-konten video, seperti di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Namun artikel tetap bisa menjadi penting dan kita andalkan, terutama kalau kita menginginkan ada traffic dari Google atau search engine, karena kebanyakan konten itu bisa kita hadirkan dalam bentuk artikel atau halaman di website, dan itu bisa kita optimize secara SEO. Jadi artikel promosi sebenarnya tetap penting juga. Lantas bagaimana caranya? Ini dia langkah-langkahnya. Pertama adalah pahami dulu brief atau produk yang akan kita promosikan. Biasanya kalau kita kerja di bidang marketing untuk membuat konten-konten pemasaran itu sudah ada briefnya. Nah, kita bisa pahami dulu seperti apa yang di-request dari kliennya kita ataupun yang dari pemilik produknya. Nah, kita bisa pahami dulu dan kita pelajari produknya, kita punya knowledge-nya, serta pikirkan siapa target pasar untuk produknya. Karena nanti akan berpengaruh pada mulai dari isi artikelnya, gaya bahasanya, pengemasan, dan sebagainya. Itu harus dipikirkan dulu. Lalu pelajari juga karakteristik audiens seperti apa dan selera kontennya seperti apa. Dan jangan lupa untuk mencari tahu keyword apa yang kira-kira potensial untuk kita gunakan dalam optimasi artikelnya. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah keyword research. Contoh, kita mau memasarkan satu produk misalnya tentang game online misalnya, contoh game PES Mobile misalnya. Nah, kita harus tahu kira-kira orang yang menjadi target market kita tuh menggunakan keyword apa. Nah, di sini kita bisa lakukan keyword research menggunakan berbagai tools. Misalnya bisa pakai keywordtool.io atau bisa juga menggunakan Ubersuggest, atau mungkin kalau kamu langganan Ahrefs bisa pakai Ahrefs, atau bisa juga pakai Google Keyword Planner dan sebagainya. Jadi, kamu bisa lakukan hal tersebut dan nanti setelah melakukan keyword research, kita akan tahu volume pencariannya seperti apa, keyword apa yang cocok dan tepat. Nah, itu bisa kita jadikan bahan dalam pembuatan konten. Lebih detail tentang step by step melakukan keyword research pernah saya bahas di beberapa video ini, linknya di deskripsi ya. Yang ketiga adalah membuat outline. Ini penting supaya kita punya gambaran kira-kira isi artikel kita tuh apa saja nantinya. Untuk membantu membuat outline, biasanya kalau saya pribadi tuh menggunakan mind map. Jadi kamu bisa buat mind map, misalkan sudah punya briefnya, sudah tahu kira-kira angle artikelnya apa. Nah, di situ kita kembangkan poin-poin apa saja yang akan dibahas di dalam artikel tersebut. Misalnya contoh kita mau bikin artikel promo tadi tentang top up satu game misalnya, atau tentang produk tertentu. Nah, kamu bisa kembangkan kira-kira apa aja yang mau dibahas. Susunlah poin-poin yang akan dibahas dalam bentuk outline tadi. Kamu juga bisa gunakan keywords yang sudah kamu dapat saat riset tadi sebagai kerangka untuk artikelnya. Dan tentunya jangan lupa untuk selipkan promosi produk atau jasa kita di dalam artikel tersebut. Dan yang sangat-sangat penting adalah pastikan artikel atau konten yang nanti kita buat itu bisa menjawab kebutuhan dari target audiens kita. Informasi apa yang mereka cari, atau misalkan apa sih yang mereka cari itu yang harus kita deliver atau kita hadirkan di dalam artikel kita. Jadi itu poin yang sangat penting. Nah, kalau outline-nya sudah ada, kamu tinggal melakukan proses penulisan artikel atau tinggal drafting, dan tentu bisa dikembangkan artikelnya sesuai brief yang sudah kamu dapatkan tadi. Nah, contoh kita juga bisa selipkan promosi di dalam artikel tersebut. Misalkan di salah satu artikel ini kita bisa masukkan tuh link promosi produk kita atau banner promosinya. Jadi di dalam artikelnya sudah memuat promosi produk kita. Dan kalau sudah jadi artikelnya bisa dipublish dan kemudian didistribusikan. Kalau bicara soal distribusi konten, itu banyak media yang bisa kita gunakan. Misalnya bisa di websitenya kita sendiri, yaitu own media kita, atau bisa juga dengan menggunakan metode berbayar, seperti diiklankan, dan sebagainya. Intinya, selain publikasi, distribusi itu juga sangat penting untuk konten. Kamu bisa andalkan juga sosial media, atau kamu optimize secara SEO-nya, supaya dia trafficnya bagus dan mencapai tujuan marketing kamu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya.